Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kristianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, dikarenakan saat ini saya berada di daerah Tangsil, Kota Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan menyajikan konten mengenai sejarah kereta api, dikarenakan di daerah Tangsil ini terdapat stasiun kereta api Tangsil teman-teman. Maka dari itu, untuk menyajikan konten persembahan dari saya ini, saya harus membalik kamera saya dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya perjalanan dari saya untuk kalian semua. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya teman-teman, beginilah suasana di daerah Tangsil, Kota Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Suasananya pada saat saya berusukan ini itu sangat sejuk sekali. Ditambah lagi cuaca di sini itu mendung, terdengar suara rintik air hujan, gerimis di sini teman-teman. Itu luar biasa sejuk sekali dan membuat hati saya begitu sejuk sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Lah, di depan kalian semua ini adalah wujud dari gudang stasiun Tangsil yang masih tersisa di tempat ini. Ini adalah gudang penyimpanan barang dan hasil perkebunan pada zaman kolonial Belanda dahulu, hingga jalur kereta api dari Karisat menuju ke Panarukan Situbondo dinonaktifkan teman-teman. Jadi gudang ini dulu tuh digunakan untuk menyimpan hasil bumi, hasil produksi gula, produksi kopi, produksi apapun itu teman-teman disimpan di sini. Juga menyimpan barang juga di sini. Pintunya masih asli juga teman-teman, pintunya itu masih asli, peninggalan dari masa kolonial Belanda. Pintu geser, luar biasa sekali. Dan jendelanya juga masih asli, peninggalan dari masa kolonial Belanda dahulu. Nah, di sini ada plakat PT Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan kebanggaan kita semua teman-teman. Oke, kita akan lanjut sampai ke arah stasiun Tangsil teman-teman, tentunya dengan berjalan kaki. Ya, sedikit informasi kepada kalian semua, jalur kereta api dari Karisat menuju ke Panarukan itu dibangun oleh perusahaan kereta api Staatssporwagen pada tahun 1897 silam. Sejarahnya pada saat itu teman-teman, ada sebuah mega proyek besar ini teman-teman dari Staatssporwagen sebagai perusahaan negara Hindia Belanda kala itu teman-teman. Itu ada proyek besar membangun jalur kereta api dari Probolinggo menuju ke Panarukan melalui jalur selatan yang sudah terbangun. Jadi melalui Kelakah, Jember lalu tembus ke Karisat ke arah utara ke Bondowoso, ke arah Situbondo, berakhir ke Panarukan. Nah, pembangunannya itu sudah mendapat konsesi izin pada tahun 1893 silam. Nah, pembangunannya sudah dimulai, akhirnya tersambung semua pada tahun 1898. Itu jalur Karisat menuju ke Panarukan tersambung komplit, finish teman-teman.
Nah, ini ada plang PT Kereta Api Indonesia di sini. Kalau ada plangnya ini sudah pasti dahulu di sini ada jalur kereta api, teman-teman. Saya terus berjalan untuk mencari posisi stasiun Tangsil, teman-teman. Itu pokoknya lokasinya itu tak jauh dari gudang stasiun tadi, teman-teman. Lah, di depan itu adalah kompleks stasiunnya, teman-teman. Jaraknya kalau saya ukur dari gudang tadi sampai ke kompleks stasiun itu jaraknya 140 meter, teman-teman. Itu saya ukur. Nah, inilah halte atau stasiun kereta api Tangsil yang masih tersisa di tempat ini. Dahulu di sini ada tulisannya Stasiun Tangsil, tapi sudah pudar, teman-teman. Dan ada bendera merah putih sebagai bendera kebanggaan kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia merdeka. Emplasmennya di sini, emplasmen kereta api, dan inilah bagian dari belakang. Kalau pintu masuknya itu di sana, ini bagian belakang sekaligus peron untuk menunggu kereta api datang. Ada ruangan juga di sini, ada ruangan kepala stasiun, ada ruangan PPKA sekaligus penjualan tiket pada masanya. Namun miris, banyak coretan-coretan yang ya ada manfaatnya di sini, teman-teman. Pintunya masih asli, dan serta ornamen-ornamennya itu kentara banget, peninggalan dari masa kolonial Belanda dahulu, teman-teman. Nah, kalau kita mengarah ke arah sana lurus itu nanti tembus sampai ke Bondowoso. Bondowoso lurus lagi jalur kereta apinya, nanti tembus sampai ke checkpoint terakhir yakni stasiun Kalisat, teman-teman. Kalau kita mengarah ke arah sebaliknya nanti akan menuju ke arah Situbondo, lalu ke stasiun paling ujung sendiri yakni stasiun Panarukan sebagai checkpoint terakhir juga, teman-teman. Dah nggak ada tembusannya kalau ke Panarukan itu, kecuali ke arah pelabuhan, teman-teman. Nah, ini jalurnya masih tersisa, jalur kereta apinya ini ukurannya 1067 mm. Masih tersisa ini jalurnya. Ini udah, kalau jalurnya tersisa gini ya udah siap dilalui kereta lagi, teman-teman. Stasiun ini itu masuk ke dalam daerah operasi 9 Jember. Nah, bagian depan dari stasiun Tangsilnya seperti ini. Di dekat stasiun Tangsil itu ada kompleks Brimob. Ini, teman-teman, ini kompleks Brimob Kepolisian Resor Bondowoso. Pintunya masih asli. Yuk kita lihat loketnya. Bagian loket kita lihat. Ini bagian loket. Ini pintu masuk ke dalam area tempat penjualan tiket, serta ada beberapa kantor juga. Nah, ini loket. Tadi dulu mbak-mbaknya itu di dalam beli
tiket kereta api mbak gitu. Penumpangnya bilang gitu kan, nggak beli tiket kereta api. Berapa orang? 2 orang, 1 saya, 2 sama mbaknya gitu loh. Jadi nanti mbaknya itu tak ajak naik kereta api sampai ke Bondowoso, nanti tembus ke Kalisat. Nah mbaknya tak anter. Rumahnya di mana? Nanti, oh rumahnya di Bondowoso, ya udah nanti tak anter mbak di rumahnya sekaligus nanti silaturahmi sama calon mertua gitu kan, orang tua mbak kan calon mertua aku juga gitu. Nah itulah drama kolosal untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini teman-teman. Daripada nggak ada hiburannya kan, gak enak masa hidup ini kaku terus saya kan gak enak gitu loh teman-teman. Lokomotif yang berjalan di lintas Kalisat Panarukan itu adalah lokomotif BB 303 BB 306, warna merah pokoknya lokomotifnya itu dulu. Nah ini bagian peron, jadi dulu penumpang kereta api menunggunya di sini. Ada yang mojok di situ pacaran, ada pula yang ngobrol-ngobrol di situ teman-teman. Itu pada zaman dulu teman-teman. Namun pada tahun 2004 silam, jalur kereta api dari Kalisat menuju ke Panarukan dinonaktifkan oleh perusahaan jawatan kereta api disikat PJKA. Itu pun karena okupansi penumpang yang menurun dan bertambahnya moda transportasi umum yang sangat pesat pada tahun tersebut teman-teman. Maka dinonaktifkanlah, serta ada beberapa layanan stasiun yang sudah mulai tua, sudah tidak layak pakai, maka ya terpaksa dinonaktifkan. Padahal kalau diaktifkan kan enak lagi. Ayo dong, kapan direaktivasi? Ini sudah itu loh, sudah masuk ke rencana reaktivasi jalur dari Kalisat ke arah Panarukan pada tahun 2019 silam. Itu kalau diaktifkan kan enak itu loh, Pak. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini mengenai stasiun Tangsil yang barusan saya kunjungi ini teman-teman. Pesan dari saya untuk kalian semua, tetap terus semangat setiap saat, tetap terus waspada di jalan, keluarga Anda menuju rumah, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita, karena berdoa ialah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam diri kita teman-teman, karena berdoa adalah penghubung diri kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Oke teman-teman, pada akhirnya saya Julius Kristianto dari stasiun Tangsil Kota Bondowoso melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.